Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 Triangle, suara Pogi kedengaran jelas nggak di sana? Iya, oke, alhamdulillah. Oke, baik. Seperti biasa, diisi dulu presentasi yang ada di Google Classroom ya. Dan Pogi akan minta hari ini, silahkan di awal-awal ya, silahkan dinyalakan kameranya. Semua ya, semuanya silakan dinyalakan kameranya. Kalau misalkan memang kameranya sedang tidak bisa dinyalakan atau memang karena rusak gitu ya, silakan disampaikan di kolom chat ya, konfirmasi bahwa kamera saya lagi rusak atau misalkan memang nggak bisa nyalain atau kenapa gitu ya alasannya ya, supaya Pogi tahu. Jadi ini buat dokumentasi Pogi juga nantinya ya. Silakan boleh dinyalain sekarang ya. Pogi sambil panggil satu persatu untuk absensi nantinya. Oke, ntar ini tampilannya masih berjajar kotak begini, kayaknya harus diupdate dulu. Biasanya kayak gini. Ini jadi berjajar ini kayaknya harus diupdate ya. Gini-gininya udah gini aja lah. Ini udah pada nyalain belum sih? Oh, ada tahu udah. Zafira udah. Oke. Seren. Oke. Ini Belva. Terus Valiha. Nanti yang nggak bisa nyalain kamera gitu ya, konfirmasi ya, dia akan muncul di layar pop-up terus ini. Oke, Pogi coba cek presensi kehadirannya ya. Pogi akan coba panggil satu persatu. Akilah Hanan hadir. Oke, Asimah Hanafiah. Oke. Di laptop Pogi bisa lebih bagus. Oke. Terus Cesta. Oke, alhamdulillah. Cesta kameranya nggak bisa dimain kah? Terus nanti dibahas di chat ya. Hania Fahira. Oke, terus Keisa Ashifa. Terus Keisha Natanela. Oke, Keisa Ramadhani. Alhamdulillah 3 Keisa hadir ya. Terus Kalila Hanifa. Oke. Terus Mazaya Laika. Oke, terus Nabila Shifa'a. Oke, Areta Shazkie. Oke, Nabila Shifa tadi udah. Cek. Nabila Zahra. Alhamdulillah udah sembuh ya. Bukan kemarin nggak hadir. Alhamdulillah. Nanti Nabila simak rekaman yang kemarin ya untuk mengenali, karena itu juga krusial banget materinya ya. Oke, terus lanjut Nadia Ainunisa. Oke, Naura Mirsya. Oke, terus nah, Radeno Belva. Rafaifa Labiba. Oke, terus Seren Yumna. Oke, Silvana Meisha. Oke, ini Faliha Sira. Oke, Syahla Adzani. Coba sorry. Sabita Taufika. Oke, Naila Fahira.
naik oke, belum respon. Saskia Rinjani, Sas. Oke, Zafira Febriana. Oke, siap. Oke. Terus gimana Naila Fahira hadir? Oke, terus satu lagi ada Adalia Nandrimansyah. Adalia ada kabarnya nggak? Saat apa? Oh gitu, udah. Oke. Baik, udah jam 7.39 ya sekarang, dan 1 menit lagi kita harus mulai belajarnya. Alhamdulillah ini udah hadir isi presentasinya tepat waktu 24 orang, tinggal sisa 1 orang lagi yang hadir. Mudah-mudahan bisa segera gabung ya nantinya. Silakan kalian siapkan modul dulu di link G-Set Matematika ya. Linknya perlu Pak share lagi kan? Share lagi aja deh ya, biar tinggal klik aja. Oke. Nah, sip ya. Terus ada kabar baik, alhamdulillah modulnya udah siap, ready ya untuk dibagikan ke kalian. Nanti ini bakal dibagikan barengan dengan PJOK, tapi Paugi belum tahu kapan ready untuk bisa dibagikan ke kaliannya. Mudah-mudahan bisa segera kalian pegang ya, karena ini udah langsung jadi ya, cepat. Kemarin udah upgrade ini semua modulnya gitu ya, jadi nanti biar kalian juga lebih mudah, terus enak kerjanya langsung aja di bukunya gitu, tanpa harus ngerjain di buku tulis atau misalkan di kertas lain gitu ya, kertas kayak gitu matematikanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi langsung buka aja ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kayaknya udah lama deh Bogi nggak minta dari kalian untuk nyiapin dan berdoa gitu ya. Silahkan mumpung ada KM-nya Nabila Zara, silahkan disiapin dulu nanti buat berdoa. Biar silahkan pimpin doa. Amin. Mana Nabila Zahra? Halo. Lama udah deh, kau aja mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajarnya, kita mau seperti biasa berdoa ya, berdoa untuk bisa memberi keberkahan untuk ilmu yang akan kita terima gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan jadinya nanti akan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam otak kita, dan jadinya nanti jadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita akan lanjut lagi materi matematikanya. Kemarin di pertemuan sebelumnya itu kita udah bahas terkait dengan bunga bank yang dengan kontroversinya itulah ya, ada terkait riba dan lain sebagainya. Ini ada apa? Oh, titik doang. Ya gitu ya. Nah sekarang kita akan lanjut lagi ke topik yang berikutnya terkait dengan diskon pajak bruto neto tara. Ini materi subbab terakhir gitu ya, Prof akan dibahas saya semuanya. Insya Allah akan berburu lah nanti ya, sampai jam 9 pagi nanti. Tapi di pertemuan yang lalu Prof akan coba lihat siapa yang sudah mengumpulkan dan yang masih belum siapa aja gitu ya. Mudah-mudahan semuanya udah ngumpulin ya. Dan salah dan ini jadi oke, jadi perbaikan buat kalian ya. Dan sumber 4 ada 20 orang yang alhamdulillah sudah kumpulin ya. Alhamdulillah
Terus aku tuh maaf punya Bill tuh nomor 1 bagian itu nggak punya, soalnya aku nggak ngerti Pak, ntar aku nanya ke teman Pak. Oke, waalaikumsalam. Oke, jadi betul, jadi silahkan kumpulkan aja dulu yang kalian bisa kerjain ya. Tapi kalau misalkan memang ada yang belum bisa, ya udah itu upayakan untuk tanya ke teman atau tanya ke Pogi langsung juga boleh ya. Sekarang Pogi akan kasih kesempatan kalian untuk memilih salah satu soal yang menurut kalian perlu banget dibahas di sekarang ya, sebelum Pogi lanjut ke materi berikutnya. Ada nggak yang kira-kira pengen kalian bahas itu, nanti Pogi coba jelaskan di sini gitu ya. Sambil Pogi nyatet siapa yang belum, siapa yang sudah ya. Catat yang belum. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 Februari. Coba ada nggak yang mau nanya, Pak nomor ini bahas dong? Boleh. Tanggal 9 Februari 21 ya. Oke. Pertama Hania Fahira. Hania Fahira kenapa bukan Hania? Tumben biasanya Hania. Tadi Hania ngetik tuh. Terus kemudian Keisa, Bapak aku belum kumpulin baru kerjain yang ngerti. Oh ya, yang ngertinya kumpulin aja dulu ya. Terus Keisa Asyifa, kenapa belum kumpulin Keisa Asyifa? Keisa Salwa ya. Yang Nabila Syifa juga kan pekan yang lalu juga belum. Naila Fahira juga belum kumpulin. Oh, ada Hania Fahira, ada Naila Fahira ya. Baiklah. Terus kemudian satu lagi Seren kenapa? Iya. Oh iya, Seren nggak apa-apa. Jadi yang ngertinya kumpul aja dulu, yang penting dicatat dulu di sini. Yang nggak ngertinya, nah nanti pekan berikutnya, pertemuan berikutnya kita bahas gitu ya. Atau misalkan kalian upayakan dulu cari tahu, coba nanya ke teman misalnya, atau nanya ke Pogi juga boleh, nanya ke orang tua atau nanya ke guru les misalkan ya, itu boleh banget. Jadi ada upaya untuk mencari tahu atau menyelesaikan masalah yang kalian hadapi gitu ya. Termasuk juga melaksanakan amanah yang diberikan gitu. Ada upaya untuk melaksanakan amanah itu dengan baik. Jadi meskipun memang masih belum selesai, tapi ada komunikasinya gitu ya. Tapi alhamdulillah ini meningkatnya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan agak banyak yang belum, tapi sekarang udah berkurang. Mudah-mudahan ini nanti jadi istiqomah dan kalian terus memperbaiki apa yang masih kurang. Bapak aku ini tadi gak kesubmit. Oh ya, kalau itu silakan disubmit. Oh itu Naila Fahira apa? Hania Fahira ada dua. So iya, tadi Pogi juga ketukar, ada Pogi baru nggak ada Naila Fahira, ada Hania Fahira. Tapi memang dua-duanya juga belum nih. Hania Fahira nih ini ya. Naila Fahira juga belum. Oke, aku submit lagi pas soalnya waktu itu asal udah. Ya, silakan submit aja. Oke, jadi nomor berapa nih? Ada yang mau dibahas nggak? Tapi kalau lihat di komentar Nabila Zahra, nomor 1 bagian 2 itu Mbak nggak ambil perjanjiannya, aku nggak ngerti. Oke. Nabila Zahra, ini nomor 2 udah kekerjaan belum? Nabila Syifa udah. Oke, sip. Ini udah kumpulin ya. Nabila Syifa udah. Bill, gimana nih Bill? Atau yang lainnya ada yang mau dibahas juga ya soal tugas yang kemarin, mungkin ada yang masih belum. Kalau nggak ada ya udah bagus nanti aja. Yang 6, ada 7, 8, 9. Kayaknya nggak ada ya, ya udah. Kalau nggak ada ya udah.
Oke, baik, silakan kalian buka Google Site-nya ya, Google Site. Terus kemudian klik di buku yang warna coklat ya, modul yang warna coklat. Terus dibuka halaman bentar sini aja biar ya. Media sosial. Nah ini nih, halaman 15 ya. Halaman 15 diskon dan pajak ya. Nah sekarang ya, halaman 15. Oke. Sip, ini kalau gitu tutup dulu, terus kita buatkan PowerPoint ya. Muncul. Oke. Coba aku keluar masuk terus. Oh, sinyalnya enggak, koneksi internetnya enggak stabil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai aja materinya terkait dengan diskon dan pajak ya. Ini juga masih terkait dengan aritmatika sosial ya. Waktu di awal kan kita udah bahas terkait dengan persentase rugi. Terus kemudian yang kedua kasus-kasusnya gimana gitu ya. Terus kemudian bunga bank. Terus terakhir sekarang ini nih diskon pajak gitu ya. Satu lagi ada bruto neto tara. Sebenarnya bruto neto tara nggak terlalu dalam nanti pembahasannya karena di SD juga kayaknya udah gitu ya, nggak akan terlalu detail banget gitu ya, soalnya hanya sekedar analisis aja gitu ya, analisis dari suatu pernyataan tentunya. Terus kemudian yang diskon dan pajak ini materi atau skill yang perlu kalian kuasain di awal itu terkait dengan operasi bilangan pecahan tentunya ya, atau lebih spesifik lagi terkait dengan persentase. Jadi mencoret itu ya, ada aturan coret itu gimana gitu ya, halal atau haramnya nyoret itu pas kondisinya gimana gitu, dan nanti Pogi akan sambil jalan aja membahasnya ya. Oke, lanjut dulu. Kita akan bahas tentang diskon dan pajak dulu ya. Coba menurut yang terbayang sama kalian ya, kalau misalkan ada kata diskon itu apa? Coba yang tahu ketikin jawabannya di kolom chat, nanti bagian isi poin. Diskon itu apa? Sama pajak itu apa? Bedanya antara mereka tuh apa? Gitu ya, silakan. Diskon itu apa? Kasih pengertiannya menurut kalian aja. Kalau pajak apa gitu ya. Boleh ketikin di kolom chat ya. Nanti Pogi coba lihat siapa yang komen, siapa yang jawabannya betul gitu ya. Oh ini nih. Areta gimana? Bentar, diskon disukai ibu-ibu, pajak sama bapak-bapak, maksudnya sama pajak sama bapak-bapak itu gimana? Oh, ya mungkin baiklah, mungkin sering dengar dari orang tua mungkin ya, diskon tuh diburu sama mama gitu ya, kalau ke mall atau ke pasar gitu ya, diskon. Terus kalau pajak itu terkait dengan kerjaan bapak, seperti bayar pajak tapi bapaknya aja gitu biasanya. Oke, baik, gak apa-apa. Terus yang lain coba ya. Pak, error ini ke G-Set bukunya malah ke zoom gitu dan gak bisa dibalikin. Maksudnya gimana? Coba yang ini aja ya. Oke, yang lain juga sama ya, silakan diketikin di kolom komentar terkait pajak atau diskon, apa bedanya itu, kalau diskon seperti apa, pajak apa gitu ya. Oke, sambil kirim link pulang ya. Oke, siapa nih? Sabita, gimana Sabita? Ya. Ini tuh link clipnya atau link aslinya itu kerubah gitu ya. Jadi kalau dia upload ulang kemarin
Ntar Pak, aku coba ke laptop ini, komputer sama HP. Tuh, Nia coba klik linknya gitu tuh, edit. Oke, terus bla. Oke. Ini kata Areta, diskon itu potongan harga. Kalau pajak wajib dibayar. Baiklah, berarti Areta doang yang jawab ya, Bapak. Oke, kalau misalkan kita bedain antara diskon sama pajak gitu ya. Kalau diskon mungkin kalian pernah lihat tulisannya ketika buka toko online gitu ya, misalnya di Shopee atau di Tokopedia atau di mana gitu ya. Sering terlihat ada tulisan diskon pakai persentase gitu. Atau misalkan kalian dulu pernah jalan-jalan sama orang tua misalnya ke mall atau ke pasar gitu ya, terus kemudian ada tulisan yang kayak gini. Nih ada tulisan diskon 50% plus 20%, terus ada persen-persen kayak gitunya gitu ya di label harganya. Itu maksudnya apa? Nanti kita bahas ya. Terus kalau pajak apa gitu ya? Bedanya ini kalau gitu tulisin aja sini. Kalau diskon ini pengurangan atau potongan harga dari harga biasa. Misalkan gini, ini handphone, kalau beli handphone ini aslinya harganya itu 4 juta di toko resminya gitu ya. Harganya 4 juta, kemudian ada tulisan diskon 20%. Nah, berarti harganya itu berkurang, bukan lagi 4 juta, tapi lebih murah dari itu. Misalkan kalau 2% dari 44 juta berarti kan menjadi 3.200.000 ya. Jadi kalau misalkan harusnya kita bayarnya 4 juta, karena ada tulisan diskon itu jadi berkurang harganya itu, jadi 3.200.000 kita cuman bayar ke mereka itu. Jadi seolah-olah pembelinya itu diuntungkan karena harganya lebih murah gitu ya. Apakah penjualnya dapat untung juga dari itu? Mungkin dapat untung gitu ya, tapi bisa aja ada ruginya juga. Itu yang tahu cuma penjualnya aja gitu ya. Tapi intinya kalau misalkan diskon itu adalah pengurangan atau potongan harga dari harga aslinya gitu ya. Terus kalau misalkan pajak kayak gimana? Nah, kalau pajak ini sifatnya tuh pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Jadi maksudnya gini, misalnya kita makan di suatu restoran gitu ya, terus kemudian yang harus kita bayar itu totalnya misalkan 100.000, kita makan di sana, terus kemudian dari list harga yang makanan seperti sama yang lainnya, makan sama minum gitu, itu totalnya 100.000, tapi karena ada tulisan pajak 10% pajak misalnya, jadi harus nambah lagi bayar pajaknya 10.000. Jadi total bayarnya itu bukan 100.000 gitu ya, bukan hanya uang yang kita pakai untuk makan aja, tapi ada pajak 10% yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah atau negara gitu, sebesar 10.000 dari yang dari total makan yang kita jajan gitu. Gitu. Jadi kalau diskon itu pengurangan harga, kalau pajak sederhananya tambahan harga gitu untuk nanti dibayarkan kepada pemerintah. Jadi pajak tuh kayak gitu. Jadi uangnya tuh biasanya dipakai untuk gaji pegawai negeri gitu ya, atau pembangunan jalan atau pembangunan fasilitas yang lainnya gitu ya. Jadi negara juga punya pemasukan dari sana, dari pajak salah satunya ya. Gitu. Kalau diskon itu sifatnya pengurangan harga supaya orang-orang atau pembeli itu tertarik untuk beli produknya gitu ya. Nah, gimana cara perhitungannya? Atau sebelum itu sini dulu ya, itu Teto Tara. Ini juga lagi menggali pengetahuan dari waktu SD terkait dengan Bruto Tara. Kira-kira bedanya apa antara Bruto itu apa, itu Tara itu apa? Coba yang masih ketikin kolom chat ya. Bruto itu apa? Coba. Sebenarnya di petunjuknya udah ada di sini ya, di gambar ini nih ada petunjuk. Ini nomor 1 itu ya, ini Bruto, nomor 2 ini Neto, kolom 3 ini Tara. Nah, apa bedanya dari ketiga itu? Yang tahu deh, yang tahu silakan ketik di kolom chat. Ada yang tahu nggak? Bruto berat kotor. Oke, terus kalau yang lain ada yang berat bersih dong. Yang berat bersih apa?
Mungkin kalian pernah lihat di kemasan botol atau kemasan deterjen gitu ya, ada tulisan neto 100 gram atau para atar biasanya. Neto berat bersih, oke. Neto berat bersih, iya. Jadi ada berat kotor, berat bersih. Maksudnya kotor teh apa? Ada kumannya atau ada apa coba? Tara potongan berat. Oke, tara potongan berat. Kayak gimana maksudnya? Kata Areta ya, terus kemudian kata Belva tadi sama yang kayak kata Nadia juga berat bersih. Berat bersih itu maksudnya apa? Berat setelah dicuci atau apa? Ini kemudian kiasannya, tapi yang Pogi pengen tuh maknanya tuh maksudnya apa? Yang lain coba yang lain, ada lagi nggak? Neto berat. Ini Pogi tulisin dulu ya di sini poin-poinnya. Oke, ada Areta, ada Nadia ya, Areta. Oke, terus kemudian Nabila Chandra. Coba Pogi tunggu sampai ini ya, tunggu sambil ngisi. Hania Fahira, berat isinya. Oke. Itu teh berat isi teh maksudnya apa? Berat isinya hampir dekat-dekat jawabannya. Dia bisa. Oke. Terus kemudian siapa lagi berapa ya? Oke. Poin pertama ini berapa? Berat yang barang maksudnya berat yang barang sama dengan tempatnya. Gimana? Ntar berat. Berat aslinya nggak dihitung kemasannya. Oke, maksudnya ya Zafira Fabiana, maksudnya itu apa ya? Berat aslinya nggak dihitung kemasannya itu apanya itu? Hampir dekat nih. Kalau gitu terusin untuk poinnya. Awas ya. Jadi potong. Oke, siap. Oke, terus nih Hania, neto itu berat bersih, maksudnya itu banyak atau berat atau tinggi ukuran lah gitu. Oke. Hampir. Terus kemudian betul sih ya, pokoknya komen dulu. Neto itu berat bersih betul, tapi bersihnya itu apa maksudnya? Bersih setelah dicuci atau bersih apa maksudnya itu ya? Karena itu sebenarnya berat kotor, berat bersih itu teh kiasan, bukan makna aslinya. Tapi itu teh, pokoknya pengennya tuh makna sebenarnya itu apa? Oke, Cesta nggak tahu ya. Oke, kok nggak tahu itu Pak. Berat bersih berat yang sudah dikurangi berat tara. Oke. Tapi masih ada tanda tanya masih nanya, tapi itu hampir betul. Neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu berat setelah dikurangi dengan ya. Oke, betul ya, ini kalimatnya mantap. Gitu ya, sebenarnya kalian bisa searching di Google ya sampai gini teh, mungkin buka tab baru khusus neto adalah gitu ya, buat bruto adalah sebenarnya bisa ya, copy paste saya situ ya. Oke, ukurannya tergantung sama kemasannya. Oke, sama dengan sanduk beli. Wah, ini banyak banget ya di sini. Dan disimpulkan sama Areta, neto berat yang berbeda sama tempatnya, arah berat barangnya, bruto berat yang sama dengan tempatnya. Oke. Baik, makasih semuanya udah pada komentar di sini ya. Ini insya Allah semuanya udah catat ya nama-namanya. Dan ini juga jadi poin keaktifan buat kalian sehingga kalau misalkan belajar kayak gini kan ada diskusinya, ada komunikasinya gitu ya, nggak hanya sekedar yang terus ngomong gitu kan gitu ya, sampai jadi kurang gimana ya kalau misalkan hanya sekedar itu, jadi tingkat kejenuhannya tuh bakal makin tinggi gitu ya. Jadi Bogi akan coba gimana caranya supaya kalian tuh komunikasi aktif kayak gini gitu ya. Ini bagus. Oh ini Hania nih ya, kopas perintah Bapak. Nah itu kreatif gitu ya. Ketika misalkan nanya apa pengertian ini, bisa langsung pakai Google. Gitu. Jadi kalian bisa melakukan apapun yang memang itu hal yang sederhana tapi itu worth it gitu ya. Itu simple buat dikerjain. Jadi itu kreatif juga sebenarnya ya. Tuh kata Hania, bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Mantap. Sedangkan neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya.
Nusantara, dan mantap nih itu ya, udah lengkap banget. Ya Pak, Kalila gak masuk fit dulu katanya, ya udah silakan nanti dikabarinya Kalila segera untuk bisa masuk, tapi jangan panik, tenang aja. Insya Allah ini akan Pogi rekam ya. Baik, karena udah semuanya komen, dan ada yang jawaban betul juga itu dari Hania. Jadi bruto ini adalah berat suatu benda, ini Pogi kalimatnya disimpulkan ya. Jadi berat suatu benda bersama pembungkusnya. Jadi nomor 1 ini bruto. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita bawa suatu atau mengirim barang gitu ya, tentu ada dihitung beratnya gitu, ini berapa kilo, berapa gram misalkan ya. Itu kalau misalkan kita timbang dengan wadahnya sekaligus gitu ya, itu maksudnya itu bruto. Jadi bruto itu isi dengan barangnya, berat isi dengan barangnya. Kalau misalkan neto, nah itu berat dari suatu benda tanpa pembungkus, jadi isinya doang, neto ya. Jadi makanya kalau bruto teh berat kotor karena ada, bukan kotor karena ada kumannya, bukan, tapi ada wadah atau pembungkusnya. Ini kan dari kayu ya si taranya tuh, jadi ada berat tambahan ini nih, itu ada faktor lainnya yang bisa mempengaruhi berat benda itu. Kalau neto isinya doang, jadi bersih gitu ya, karena kan ini yang kita pengenin gitu, ini yang barang intinya tuh ini, bukan dari bukan wadahnya. Nah kalau misalkan tara itu si wadahnya tadi gitu ya. Bruto, neto, tara itu pengertiannya ya. Jadi ini jadiin konsep aja, maksudnya berat kotor itu bruto gitu ya. Terus kemudian berat bersih itu neto gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita, Pak, layarnya putus-putus. Yang di lain-lain putus-putus nggak? Dan sekarang Pogi akan coba kasih beberapa kasus terkait dengan diskon, terus kemudian pajak, ya, terus apalagi tadi itu karena kita analisis gimana kasus-kasusnya ya. Oke, kasus yang sering dimanipulasikan. Nah, di sini ada contoh barang gitu ya, ada foto dari suatu barang. Tulisannya di situ ada gede gitu ya, 20% diskon. Nah, itu artinya barang ini didiskon 20%. Tadi kan diskon itu pengurangan harga ya, pengurangan dari harga aslinya. Nah, sekarang kita coba simak dulu ya, baca dulu si soalnya. Ada sepatu panjang, ini sepatunya panjang kayak gini gitu ya, harganya ini 1 juta. Sepatu ini tuh. Nah, si pedagangnya jual dengan diskon 20%. Jadi sepatu ini yang harganya awal itu 1 juta didiskon sama penjualnya 20%. Coba berapa kira-kira uang yang kamu bayarkan kalau kamu beli? Kok ini jaket sih nggak nyambung bisa. Ini Pogi kayaknya lupa deh ganti ini ya. Harusnya berapa uang yang kamu bayarkan kalau kamu beli sepatu ini? Ya, ini dulu juga sama ya, kayak gitu banyak info ya. Jadi harus memiliki isi. Oke, kepala maksudnya masih bisa dipahami. Pogi coba tampil dulu papan tulisnya. Oke, ini sebelah sini. Sip. Nah, gimana cara ngitungnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama, cara satu, kita hitung dulu besar pengurangan uangnya itu berapa. Jadi besar diskonnya itu berapa ya? Caranya rumusnya tuh ini nih. Ini besar diskon gitu ya, itu tadi 20% atau 20/100 gitu ya, Pogi langsung aja, tapi kayaknya bisa deh Pogi terus dulu ininya 20% kali uangnya, harga aslinya berapa. Kalau 20% kan biasa supaya mudah dihitungnya ya, kita jadikan ini menjadi 20/100 kali 1 juta. Karena persen itu adalah per 100 gitu ya, supaya nanti nggak ada persennya lagi, kita konversi ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kemudian udah kayak gini tinggal dicoret aja nolnya ya, gampang ya. Di sini 0 di atas sama bawah kan mau dicoret, terus kemudian ini masih ada 10, ada nolnya 1, saya cari satu sebelahnya. 2 kali 100.000 ya, berarti jadi 200.000 ya, gitu. Udah, jadi besar diskonnya itu sebesar 200.000, besar pengurangan harganya itu sebesar 200.000. Jadi
Jadi harga setelah didiskon itu adalah 1 juta, harga aslinya ya dikurangi dengan diskonnya 200.000. Udah, jadi setelah diskon uang yang harus kita bayarkan kalau misalkan beli sepatu itu adalah 800.000, selesai gitu. Ini cara yang pertama. Jadi kita hitung dulu besar diskonnya itu berapa, baru dikurangkan dari harga aslinya gitu ya. Soalnya ini mah lebih simpel kalau diskon dibanding yang soal-soal yang kemarin ya. Ini cara satu. Sekarang kita coba cara dua. Nah, kalau cara dua ini langsung direct ke harga atau uang yang harus kita bayarkan kalau misalkan mau beli barang tersebut. Caranya, harga setelah diskon ini sama dengan 100% dikurangi persentase diskonnya, kurangi 20% gitu ya. Nanti dikalikan dengan harga aslinya 1 juta gitu. Jadi 100 dikurangi 20% dulu, berarti kan jadi 80 ya, 80%. Kalau langsung ubah ke dalam 100 aja deh ya, biar langsung aja dikonversi gitu, nggak usah banyak tulisan. Kemudian udah langsung dicoret dulu, ini coret dulu, mau yang di atas sama yang di bawah. Misalkan ini juga coret sebelah kanan, 8 kali 100.000 jadi 800.000, selesai ya. Ini kalau yang cara satu kita hitung dulu besar diskonnya berapa, lalu digunakan dengan harga aslinya. Kalau yang cara dua langsung gitu ya, kita kurangin dulu persentasenya 100 dikurangin 20, itu dapat dari ini ya persentase diskonnya, lalu kaliin dengan harga asli, selesai gitu ya. Silakan kalian mau pilih pakai cara satu atau cara dua untuk mencoba diskonnya. Ketika nanti misalkan kalian berbelanja gitu ya ke toko online atau ke mall atau ke mana gitu ya, ada tulisan diskon, kalian bisa itu sendiri pakai kalkulator atau pakai potretan atau kertas potretan sama gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait dengan perhitungan ini? Mungkin ada yang masih jelas atau misalkan ada yang fungsinya yang terganggu dan ada materi informasi yang masih utuh gitu ya, atau di bagian perhitungannya ada yang apa ini dari mana, boleh. Silakan, ada yang mau tanya dulu apa enggak? Boleh sambil kopikan file sesuatu dulu. Oh, kalau kata Polgi tergantung dengan kondisinya. Kalau misalkan yang ditanyanya itu harga besar diskonnya atau harga diskonnya ditanyain gitu ya, itu pakai cara satu karena langsung dapat besar pengurangannya itu berapa. Kalau mau langsung ya pakai cara kedua gitu ya. Misalkan lagi di mall jalan-jalan, ini ada tulisan 10% diskon 10%, dihitung pakai kalkulator itu berarti 100 dikurangi 10%, 90% kali ini harga aslinya beres jadi lebih cepat. Nah, jadi tergantung kondisi kalau Paugi ya. Tapi kalau menurut kalian pakai cara satu lebih gampang atau cara dua lebih gampang ya silakan gitu ya. Yang penting kalau gimana kalian paham dua-duanya juga itu udah mantap. Kalau nanti misalkan ngerjain soalnya pakai yang mana, sesuaikan aja sama kondisi gitu ya. Kalau misalkan mau ngukur lebih enak lebih simpel yang mana ya atau enggak, nanti pas ngerjain soal deh cobain ngerjain soal kira-kira lebih enak pakai cara satu atau cara dua, dibandingkan aja sendiri gitu ya. Jadi dari pengalaman, biasanya dari pengalaman kerjain, kemudian nantinya insya Allah bisa gitu ya. Itu ada lagi bagus, tadi siapa yang nanya? Bogi nggak lihat, cuma lagi buka akunnya. Oh ini nih, Zafira Ferdiana. 100-nya maunya dicoret dua-duanya, betul Zafira. Jadi boleh dihilangkan dua-duanya atau itu artinya membagi gitu ya, membagi dengan angka 10. Jadi maunya dicoret di bagian sini gitu ya. Atau Bogi ulang sedikit ya, biar lebih jelas animasinya. Oke, pakai warna biru. Ini 20% dijadiin jadi 20/100 kan ya.
1 juta. Nah, kemudian pencoretannya ini kalian boleh atas dan ini dulu gitu ya. 20 sama 100 dulu itu boleh dicoretkan. Ini nolnya ada 1 ya, coret gitu, sama yang bawah juga 1 coretnya. Kalau misalkan mau langsung nggak di sini gitu ya nyoretnya, mau ini sama yang 1 juta ini juga boleh gitu ya. Jadi itu pilihan aja gitu coretannya. Nanti hasilnya bakal sama aja. Jadi nggak harus selalu yang ini gitu, coretnya itu fleksibel. Kalau tadi pagi nyoretnya tuh ini dulu dihabisin, di atas kan udah nggak ada lagi nolnya. Ini tinggal sisa 1, nah itu coretnya ke sini pinggir. Jadi 2 kali 100 ini menjadi 200 kayak gitu. Oke, ada lagi. Tadi siapa yang nanya pas nyalain mikrofonnya? Itu kereta kan? Ada lagi yang nanya? Kalau kira oke, kalau udah oke lanjut ke iya tadi siapa yang nyalain mikrofon tapi Pak GT nggak ngeh dari siapanya, soalnya lagi tab yang lain. Atau Hania tadi tuh yang nanya ini lebih gampang cara 1 cara 2 aja. Oh Areta, sip. Oke, lanjut kasus kedua. Ini pagi pembatasnya hilangkan dulu sebentar. Oke, ini King Milo ya, Raja Milo. Kasusnya di Mall Waterwalk ada jubah Raja Milo ya, yang harganya itu 1.200.000. Jadi jubah ini tuh dibikin dan bus Milo semuanya itu ya, dibikin kursinya di pinggir, bajunya ada kalung, ada mahkotanya gitulah ya, alay juga sih. Jubah ini kalau misalkan dibeli dapat bonus tongkat, nah, tongkatnya itu tuh ya yang warna emas. Ditambah juga ada diskon 50% plus 20%. Coba tentukan berapa harga jubah itu setelah didiskon. Ya sebenarnya ini nggak tahu orang mana ya, kulitnya hitam gelap. Terus gimana cara ngitung diskon ini gitu ya, ngitung diskon ini apakah diskonnya jadi 70%? Ada beberapa orang yang sering kejebak sama tulisan diskon kayak gini ya. Ini trik marketing juga sebenarnya, itu trik orang pemasaran gitu ya. Jadi kelihatannya itu seolah-olah diskonnya itu jadi 70%, gede banget diskonnya, potongan harga itu besar banget. Padahal enggak seperti itu perhitungannya ya. Jadi maksudnya diskon 50% tambah 20% ini pertama hitungannya gini. Jadi pertama kali kalian hitung dulu diskon 50% dari harga awal. 1.200.000 didiskon dulu 50%. Nanti kan dapat harga diskonnya berapa. Setelah dapat harga diskonnya berapa, didiskon lagi 20% gitu ya. Dihitung lagi. Jadi ada 2 kali perhitungan kalau ini maksudnya itu. Jadi tidak berarti diskonnya itu jadi 70%, salah. Jangan ketipu ya, nanti mungkin kalian jalan-jalan atau misalkan belanja online gitu ya, tulisannya kayak gini, itu artinya itu diskonnya itu 2 tahap, bukan jadi jumlahin itu salah. Oke, coba simulasikan hitungannya gimana ya. Kayaknya pakai cara 2 deh, ini lebih nyaman kerjainnya. Bentar, papan tulisnya jadi oke. Sini aja milongnya. Oke, terus cara 2 nih ya, cara 2. Jadi biar cepat kalau cara 2. Tahap 1. Diskon 50% ya. Bentar. Oke, warna biru. Harga setelah diskon ini kan 100% dikurangi 50% dulu kan ya, dikalikan dengan harga aslinya 1.200.000 gitu. Ini kepanjangan. Oke,
lebih biar lebih enak saya ini terlalu lebih biar bentar ya, kayaknya di bawahnya aja deh. Harga setelah ini pogi singkat ya, diskon oke, sama dengan ini 100% dikurangi 50% dulu ya. Jadi yang 50% dulu kita hitung, kaliin dengan 1.200.000 dihitung. Ini kan jadi 50%, 100 kurangi 50 jadi 50, sehingga jadi pogi langsung tulisnya 50/100 kali 1.200.000. Oke, terus kemudian ini dicoret nolnya 1, kemudian ini masih ada sisa 1 di bawah, dicoret sama yang sebelah pinggirnya. 5 kali 12 biar gampang hitungnya ya. 5 kali 12 kan berarti jadi 60. 60 tinggal tambahin nolnya, ini ada 4, jadi 60.000. Ya, 60.000. Itu kan 62 800 ini kayak gitu. Oh iya, salah. Gini. 600.000 harusnya. 5 kali 12 kan 60 ya. 5 kali 12 kan 60. Terus tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini salah hitung. Oke. Nah, ini tahap pertama. Jadi harga setelah di diskon 50% 600.000. Nah, udah gitu di diskon lagi 20% dan 600.000 ini teh ya. Nah, setelah ini tahap kedua sekarang. Jadi ada 2 tahap itu. Tahap 2 bagi pakai warna biru lagi. Harga STLH bagi singkat ini ya, diskon sama dengan, nah ini 100 dikurangi 20% kali harga ini ya, harga setelah diskon tadi yang pertama ya 600.000, sehingga 100 kurangi 20 kan jadi 80 ya, 80/100 deh kalau langsung tulis di sininya kali 600.000. Dihitung, coret ya nolnya, coret 2, di sini juga 2 deh. 8 kali 6 jadi 48, tambah nolnya 1, 2, 3, 4 tuh 2, 3, 4 jadi 480 harga asli. Jadi ini harga akhirnya. Jadi setelah didiskon 50% ditambah lagi diskon 20%, sehingga harga akhirnya adalah 480.000. Jadi kalau misalkan kalian minat beli baju Milo ini gitu ya, harganya cuma 480.000. Mangga ya, silakan beli. Gitu. Ini kasus yang kedua, diskon. Kalau tadi yang pertama diskonnya itu hanya ada 1 buah label. Ini Pogi coba tutup, pindahin dulu fokusnya di sebelah sini deh ya. Jadi kalau yang pertama tadi ini cuma 1 buah label, 20% diskon, udah aja selesai. Kalau yang ini ada dua tulisan tersebut, jadi ada labelnya tuh tambah gitu, 50% tambah 20%. Hati-hati, ini bukan artinya diskon 70%, tapi dihitung diskonnya itu dua tahap. Dihitung dulu 50%-nya, terus kemudian dihitung lagi 20%-nya. Gitu ya. Oke, itu atasnya enggak dicoret Pak, 80-nya enggak. Boleh sih kalau mau dicoret juga, nanti hasilnya sama aja tapi nanti. Jadi kalau misalkan nih ya Pogi coret yang 80 di sini ya, boleh. Ini kan tadi Pogi sengaja nyoret yang ini sama ini biar ada variasi. Jadi nggak harus selalu yang dicoret itu sama yang atas ini. Oke, coba Pogi hitung di sini ya. Ini coret yang ini gitu ya, 0 sama 0 yang di atas sama yang di bawah dicoret 1, terus kemudian ini juga dicoret sama yang sebelah sini berarti ya. 8 kali 6 jadi 48, tambahin nolnya ada 4, ini ada 4 buah ya, itu 2, 3, 4 sama aja, 480 gitu ya. Ya sama ya. Oke, jadi itu perhitungan diskon. Jadi ada 2 tipe ya, tipe yang tunggal sama diskon double. Yang ini versi Raja Milo. Oke, sekarang lanjut lagi. Ada yang ditanya dulu nggak? Iya ya, ada tas, silakan. Kalau pakai cara satu, ini kan kalau cara satu tadi ngitung dulu pengurangan diskonnya berapa gitu ya. Nih kalau pakai cara satu ribetnya gimana?
Oke, cara satu nih pertanyaan kereta. Itu kasus sial aja ini. Harga diskon. Oke, jadi besar diskonnya kita hitung dulu 50%. Bagi langsung ya 50% saja ya, biar nggak terlalu banyak space. Kali berapa 1.200.000. Oke, ini dihitung, dicoret nolnya. 12 5 kali 12 60, tambahin nolnya 4 ya, itu 2 3 4. Jadi besar diskon yang pertama itu 600.000. Jadi harga setelah diskon itu 1.200.000 dikurangi 600.000 yang ini ya. Jadi setelah diskon yang pertama itu harga aslinya, harga setelah diskonnya itu 600.000 gitu. Lanjut lagi setelah kita tahu harganya setelah diskon pertama itu 600.000, lanjut lagi ke yang diskon 20% nya. Tahap 2. Kita hitung besar potongannya atau harga diskonnya. Ini kan dari 20%, 20/100 kali 600.000. Jadi besar ininya, besar potongannya itu berapa? Ini nolnya dicoret 2, terus 2 kali 6 jadi 12 ya, tambahin nolnya atau 2 3 4 2 3 4 120.000 besar potongan diskonnya ya. Sehingga harga akhirnya, harga setelah diskonnya tadi kan 600.000 ya, 600.000 dikurangi diskonnya ini 120.000, jadi 480.000 gitu, sama kayak tadi, cuman kelihatannya sih lebih panjang karena harus ada yang dikurangin dulu gitu ya. Kalau yang tadi di awal langsung aja gitu ya, langsung di direct kita tahu harga diskon setelah diskon itu berapa gitu kereta ya. Semua soal kita bisa milih cara apa, bisa, silahkan. Jadi makanya kalau kita tampilkan banyak cara gitu atau alternatif cara, dan kalian yang tentukan mau pilih yang mana caranya yang menurut kalian lebih simpel, lebih praktis, lebih kalian udah pahamin aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke yang ini pemandusnya biar di atas bawahnya aja di sini lah ya, biar nggak bolak-balik. Oke, tadi diskon udah selesai kita bahas, sekarang lanjut ke pajak. Kalau diskon kan tadi potongan harga ya, kalau pajak tambahan biaya gitu ya. Kalau kita bayarnya harusnya kita bayar 100.000 misalkan, kita harus bayar lebih untuk pajaknya. Nah, biasanya sih pajak pertambahan nilai yang suka diujikan nasional atau diberikan gitu ya. Kita coba baca di sini ya. Di sini ada gerobak Mendoans ya. Nggak tahu Bapak siapa ini. Pokoknya jajan di sini pakai pajak 10% ya di sini ya. Jadi simpangnya itu bayar pajak. Ini orang yang baik ya, taat pajak gitu ya. Mendoans. Katanya Jepa datang ke restoran Mendoans ya, yang cuma pakai kursi plastik doang buat traktir teman-temannya. Jadi biasanya kalau pedagang gini kan suka ada kursi plastik yang warna hijau, kayak gitulah ya di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah sehabis traktir jajan, Jepa pergi ke kasir dan bayar biaya jajannya. Itu sebesar 250.000 total jajan di sana ya pertama. Terus ada pajak 10%. Nah tentukan berapa uang yang harus dibayar Jepa. Tentunya harus ada ini ya, ada tambahan uangnya. Jadi nggak cuma 250.000 doang, ada pajaknya. Kita hitung besar pajak besar, biaya tambahannya itu berapa. Oke, ini juga ada dua cara yang mirip kayak yang diskon tadi caranya itu. Oke, kalau coba tampilkan dulu. Ini komposisinya di atas ya, ini di atas bagi biar nggak repot balik ini. OBS.
Oke, ini cara pertama, mirip kayak diskon tadi ya. Cara pertama kita hitung dulu tambahan biayanya. Besar pajaknya deh ya, maksudnya besar pajak. Itu sama dengan kalau tulis pakai warna biru ya. Di sini kan 10% ya. 10% kali 250.000. Atau kita langsung konversi ke pecahan biasa. Jadi 10 per 100 kali 250.000 kita coret nolnya. Coret 25 kali 10 jadi 250 kali tambahin nolnya 2 itu 25.000. Nah besar pajaknya 25.000 yang harus dibayarkan ke si Mam ini gitu ya. Nah jadi total uang yang dibayarkan bentar. Total uang yang dibayarkan itu 250.000 yang awal ini kasih tambah 25.000 kelebihan 25.000 jadi totalnya adalah 275.000 jadi lebih mahal sedikit ya gitu kelihatan nggak sih di tulisnya kelihatan gitu ya. Jadi kalau pajak ditambahin, kalau yang diskon tadi mah dikurangin kan ya karena potongan harga kalau pajak ditambahin. Ini cara satu. Cara keduanya kalau cara kedua langsung direct ke besar uang yang dibayarkan sama kita. Besar biaya yang dibayarkan sama dengan gitu ya. Kalau yang tadi pas diskon dikurang ini ditambah. Nah gini 100 tambah 10% kaliin 250.000 sehingga hasilnya ini kan 110 ya 100 tambah 10 jadi 110 per 100 kali 250.000 dicoret nolnya coret 11 kali 25 ya, jadi 275 sama ya caranya tapi ini kalau yang cara kedua langsung tanpa harus ditambahin dulu atau dikurangin gitu ya kalau yang cara pertama jadi silakan kalian mau pilih yang mana aja caranya ya. Oke ini ada pertanyaan dulu Pak dulu jawab dua nggak masalah kan jawab dua masalah 350 yang tadi apa ya gimana jalan di pagi yang maksud apa nggak paham yang pajak nggak pahamnya yang bagian mana tapi kalinya nilainya langsung gede. Oke yang bagian mana yang bingungnya Pogi coba ulangin lagi bagian penjelasannya ya kalau misalkan masih belum bagian dihitungnya cara satu tadi yang ini yang mananya ini yang di sininya yang coret-coretannya atau di bagian mana nah iya di sininya dia yang dicoret-coretnya gitu ya. Oke coba ulang lagi ini harus itu aja. Oke 10 per 100 10% itu kan maksudnya itu 10 per 100 ya ini 10 per 100 gitu kali 250.000 gitu ya yang coret-coretnya nah ya gimana. Oke tadi Pak Ugi nyoretnya itu atas sama bawah ya dicoret ini yang 250 itu di bagian atas nih ini sama ini bawah dicoret nolnya atas sama bawah ya yang di bawah sini masih ada angka 0 di 10 nya itu ada angka 01 ini juga bawah dicoret sama yang di sini gitu jadi tinggal sisa 25 kali ini 1 kan ya 25 kali 1 jadi 25 tetap 25 tambahin nolnya ini ada 3 1, 2, 3 jadi 25.000 gitu. Ini cara pencoretan yang pertama
Oh ini, habis dijumlahin semuanya terus ditambahin 250 sama hasil. Iya. Nah ini kan yang cara satu itu kita cari tahu dulu besar pajaknya berapa. Jadi besar uangnya harus kita tambahin itu berapa? 10% tadi gitu ya dari harga awal. Jadi sebesar 225.000. Nah total uang yang dibayarin berarti jadi berapa? Kan awalnya tuh kita harus bayar itu 250.000. Tambahin sama pajaknya tadi 25.000, makanya ditambahin 250.000 tambah 25.000 kan jadi totalnya adalah 275.000. Jadi total uang yang dibayarkan itu segini dengan pajak gitu ya, karena ada pajaknya tambahan nilainya. Kalau yang cara dua mah langsung dihitung, langsung dapat hasil uang uang yang harus dibayarkan totalnya itu berapa. Jadi kalau cara dua ini tambahin dulu persentasinya kaliin 250, udah gitu ya dapat langsung 275.000 gitu ya. Oke, alhamdulillah ya, pokoknya pajak ya gitu Faira ya, gitu pihim alhamdulillah ya gitu ya, terkait dengan diskon dan pajak gitu ya. Insyaallah ini nanti akan mau diujikan pekan depan. Oke, lupa tadi mungkin ya. Jadi insyaallah pekan depan di pertemuan berikutnya kita akan adakan ujian atau ulangan harian karena alhamdulillah ada satu slot pertemuan yang kayaknya kita bisa ini ngelakuin ulangan harian. Jadi kalau di semester 1 kan belum ada ulangan harian. Nanti di pertemuan berikutnya itu di hari Selasa ya, hari Selasa kita insyaallah akan melaksanakan ulangan harian. Ini ada pertanyaan nih, AI diskon dikali pas persennya kalau pajak ditambah gitu. Kalau diskon mah dikurangin, tadi dikurangin. Ini ada pertanyaannya. Kalau diskon gimana nih? Ini diskon mah dikurangin. Tuh, kurangin ya. Ini harus ya. Jadi pekan berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Tapi ulangan hariannya tidak harus nggak boleh lihat buku, boleh cepat, minimal boleh cepat. Jadi nanti kalian ujiannya atau ulangannya silakan boleh sambil catatan, buka buku boleh gitu ya. Silakan nanti teknisnya soal akan diupload di website di Google Classroom. Kalian download atau kalian tinggal buka aja terus kalian kerjain di kertas PS atau di buku juga boleh lah, di kertas buku dan kerjain. Kalau udah selesai waktunya udah habis kalian fotoin langsung kirim kayak gitu. Jadi kayak ujian PTS biasa aja gitu. Cuman ini mah lagi bebasin, silakan boleh open ya lihat catatan, silakan ya boleh buka modul ya, silakan. Jadi silakan maksimalkan ya kesempatannya. Jadi latihannya silakan latihan soal yang banyak supaya nanti ketika ada soal ini udah tahu caranya itu diapain, di catatan yang halaman berapa, ini rumusnya yang mana gitu ya. Gitu. Oke. Hiburan Subro 5 deh, sekarang langsung silakan kalian buka di modul halaman berapa ya, kalau lupa. Oh ya, di sini kan ada modul ya. Dibuka modulnya halaman ini soal ini ya, hiburan Subro 5. Halaman 16, halaman 16 ya. Silakan dikerjain dulu nomor 1. Ini ada 3 buah soal ya, 3 soal nanti 30 tahun Etotara. Kita lanjut di hiburan Subro 6 ya. Mudah-mudahan sih dulu ya. Kayaknya dulu deh. Saya kesini lagi aja. Atau mending di atas sini atau di sini. Sini aja lah ya. Kadang-kadang kalau ditaruh di bawah sini teh suka kalah sama ini nih bungkak yang di sebelah kanan. Jadi sini aja deh ya.
nggak estetis sih, tapi yang penting kalian pahamnya dulu ya, nggak terganggu sama apa penjelasannya. Silakan kerjain dulu nomor 1 ya. Selesaikan kasus-kasus berikut beserta dengan cara pengerjaannya ya. Kalian kerjain ditulis isinya aja ya, nggak usah ditulis soalnya mah. Nomor 1 ini soalnya. Saat kamu pergi ke toko elektronik mau beli handphone merek Nyamnyung tipe S9,5 yang harganya itu 4 juta, nah itu ya. Pas lihat di internet, kamu datengin counter-counter HP di sana, lalu menjumpai tulisan diskon. Ada diskon 10% di counter senang, ada diskon 20% di counter bahagia, ada diskon 50% di counter selamanya. Manakah counter yang akan kamu pilih buat beli HP Nyamnyung tipe S9,5 yang murah? Alasannya kenapa? Terus tulis analisisnya. Silakan boleh dikerjain. Jadi mending di counter yang mana supaya harganya lebih murah ya. Kenapa lebih murah alasannya? Alasannya kayak gitu. Nanti seperti biasa ya, ketikin di kolom chat kalau kan. Oh ini ada Lia nih, ada Lia tadi terlambat masuk. Oh iya, udah isi prosesnya belum? Oh udah. Tadi kenapa telatnya? Oh iya. Oh gitu. Ini logging tulis keterangannya ya. Sinyal. Net. Bermasalah. Oke. Silakan nomor 1, siapa yang udah di toko yang mana biar lebih murah belinya. Assalamualaikum Pak Ogi, ini Naila, tiba-tiba tadi lost connection. Oh iya. Oke Naila, kasih udah nambahin. Gimana, ada yang belum tumben lama atau ada yang bingung atau kita bahas bareng? Oh Reta mau booking ya, kalau ada yang buat apa enggak ya? Ya coba silakan hitung sendiri dulu sebenarnya boleh sampai jam 8.45 ya. Oh ya ini ada yang udah, silakan Reta gimana? Ya
Bentar, kalau gitu tulis ya, konter senang berapa harganya? 400.000. Diskonnya ya, ini besar diskonnya, besar potongannya 400.000. Oke, terus ya, oke, besar diskonnya 800.000. Oke. Oke, ini 2 juta. Konter senang yang paling murah. Oke, itu kata Areta ya. Kenapa konter senang yang paling murah? Harganya 400.000 gitu. Ya, oke ya. Ya, yang lain. Coba yang lain. Aku dan Nabila Zahra, silakan. Nabila Zahra boleh. Boleh ya, silakan. Yang nomor 1 yang ini. Menurut Nabila Zahra, di counter mana yang paling murah? Yang bahagia, kenapa yang bahagia? Biar bahagia. Biar bahagia. Ya kan di sini yang paling murah gitu ya, biar bukan biar bahagia ya, bukan karena itu, biar apa harganya itu lebih murah gitu. Pilih di counter yang mana supaya uang yang kita bayarkan itu lebih murah gitu ya. Jadi udah belum Nabila? Kalau belum Pogi bahas aja deh. Aku di toko bahagia, ya udah Pogi bahas ya. Oke. Ini yang jawaban dari Areta ini hampir betul, tapi ada sesuatu yang miss, gitu. Ada yang ketinggalan di situ ya. Oke, Pogi coba koreksi sedikit di bagian sini ini ya. Tadi counter senang itu 400.000 yang ini adalah besar diskonnya. Besar diskonnya, besar pengurangan harganya, bukan harga setelah didiskonnya. Hati-hati ya, ini sering kejebak di sini. Jadi kalau misalkan kita belanja di counter senang yang diskonnya ini sebesar 400.000, asalnya kan HP-nya itu 4 juta. Nah, 4 juta dikurangi dengan besar diskonnya, besar pengurangannya, besar pengurangan harganya 400.000 gitu ya. 4 juta dikurangi 400.000 jadi 3.600.000. Jadi kalau misalkan kita beli HP-nya itu di counter senang, uang yang harus dibayarkan karena ada diskon di situ 10%, uang yang harus kita bayarkan adalah 3.600.000 gitu ya. Jadi bukan 400.000, salah. 400.000 itu besar diskonnya, besar pengurangan harganya. Sekarang kalau di counter bahagia berapa? Nah, tadi yang 800.000 ini adalah besar diskonnya, besar diskon. Jadi 4 juta dikurangi 800.000 gitu ya. Jadi berapa? 3.200.000. Lebih murah-murah counter senang atau counter bahagia kalau dari sini nih? Tentu yang counter bahagia ya, karena uangnya lebih sedikit, yang harus kita bayarkan lebih murah, gitu ya, 3.200.000. Nah, tapi kan masih ada yang ketiga nih, yang di counter selamanya nih ya. Setelah dihitung di counter selamanya itu besar diskonnya itu 2 juta, ini besar diskon. Besar diskon. Jadi kalau misalkan kita belanja di counter selamanya, uang yang harusnya 4 juta kita bayarin dikurangi dengan besar diskonnya 2 juta. Jadi berapa uang yang harus dibayarin kalau misalkan kita belanja di counter selamanya? 4 juta kurangi 2 juta ya jadi 2 juta ya. Jadi uang yang harus kita bayarkan hanya 2 juta saja. Jadi lebih murah yang mana? Yang tentu yang di diskon yang lebih besar di counter selamanya. Gitu ya.
lupa ya di situ ya, hati-hati di bagian situnya karena memang suka ada kelupaan di bagian situnya ya, ada kepleset di situ. Sebenarnya sih ya kalau misalkan kita mau tentuin mana yang lebih murah itu sebenarnya di persenan diskonnya udah kelihatan ya, semakin besar diskonnya semakin murah ya uang yang kita bayarkan gitu. Karena kan diskon itu pengurangan harga, potongan harga, jadi ya potongan harga, semakin besar diskonnya semakin murah harganya, semakin sedikit tentu semakin besar juga ya uang terhadap gitu ya dari situ. Nah kenapa di sini tulis analisisnya, ini analisisnya yang ini ya, yang kalau ditulisin di papan tulis yang di atas ini ya, kalian bisa capture aja atau foto gitu ya tulisannya. Oke, gitu. Yang counter bahagia paling murah. Oke, ya jawaban tadi ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan sama yang counter selamanya lebih murah lagi, gitu ya. Baik, ada yang ditanya dulu sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 sekarang. Oke. Sebuah sekolah membeli 120 buku matematika dengan harga 4.250, murah banget ya per buah. Karena lagi hari bolas, hari belanja online nasional ya, sales buku matematika memberikan diskon spesial 20% plus 10% kepada sekolah tersebut. Tentukan harga pembelian yang harus dibayar sama sekolah tersebut. Silakan nomor 2 nih ya. Ini diskonnya double ya. Jadi tentukan dulu uang yang harus dibayarkan semuanya gitu ya. 120 berarti kaliin dulu sama 4.250 ya. Kaliin dulu terus kemudian nanti dapat harga awalnya. Nanti dikalikan dengan diskonnya berapa. Yang udah silakan boleh bikin di kolom chat. Tadi udah masuk Pak, tapi presentasinya nggak ada, terus jadi lost connection. Oh gitu. Ya boleh. Terus dikurangin sama yang harga awalnya nih, bentar ya, kalau gitu tulis di rekap dulu sedikit soalnya nomor 2 nya. Nomor 2, uang yang harus dibayarkan harga awalnya, harga aslinya 120 kan belinya 120 buah ya, nanti kaliin dengan harga per buahnya 4.250, dikaliin berapa nih hasilnya? 150 berapa? Oh 510. Oke, 510.000 ya. Nah ini uang yang harus dibayarkan untuk beli buku ini gitu ya. Nah sekarang buku itu di diskon 20%. Diskon itu dulu kalau pakai cara 1 ya. Pakai cara 1, hitung dulu besar diskonnya, besar potongan harganya gitu ya. Ini 20%, 20/100 kali 510.000. Nanti hitung berapa nih hasilnya gitu ya. Udah dihitung berapa hasilnya, nanti harga yang harus dibayarkan 510.000 dikurangi besar diskon yang ini gitu ya. Hasil hitungannya ada tadi gitu. Oke, itu ada tadi dikurang kan potongan harga ya.
It's Timmy Time itu siapa ya? It's Timmy Time. Oh Naila ya, sorry. Kadang-kadang aku pagi juga suka bingung. Nama-nama kalian tuh di WA tuh aneh-aneh. Ada yang seperti Timmy Time, ada yang pakai tulisan Korea, ada yang macam-macam lah. Ada yang titik doang gitu ya, ini siapa gitu ya. Karena Pogi nggak mungkin save semua nomor kontak kalian. Oke, nanti simak foto. Saya mah simple Pak, apa tuh? Kalau Nabila Zahra, Pogi coba lihat di sini Nabila Zahra. Tuh ya, tukang bengek ya, di sini tuh ya aneh-aneh aja nih. Terus R doang, ada S doang. Terus who to the man, lunatic, siapa dia? Terus good day, ada gambar kopi sama meteor, ada lope doang, ada Hanan, ada tulisan Korea ini gitu 2021. Oh ini Belva mah ada ya, tapi ada lope di sebelah pinggirnya. Terus apa lagi ya? Repoy, HZF, Sehim, yes, Kaisa, ada yang titik doang. Ya, kepo tuh, katain kepo sudah tuh. Akang Lucas, siapa ini? HF, gitu-gitulah ya. Jadi kalau misalkan kalian chatting, chat ke guru gitu ya, siapapun gurunya, kenalin diri dulu. Jangan langsung, Pak, kalau ini tugasnya mana ya? Gitu ya, kayak gitu. Jadi, Pak, ini aku siapa gitu ya? Ini aku Nabila, misalkan. Aku mau nanya ini gitu. Jadi kenalkan diri kalian dulu, baru nanya apa maksudnya atau apa ininya WA-nya. Karena nggak setiap guru teh nge-save nomor kalian aja dan nggak tahu ini teh nomor siapa. Oh Hania, JL. Oh iya Hania Pak, Hania Zahra Fahira. Hania Zahra Fahira. Apa tahu. Ya gitulah ya. Silakan ada yang udah belum nomor 2. Oh Zafra, oh Zafra. Kayaknya bilang. Saya masih batik deh. Oh, Bill. Gimana ada nomor 2 ya udah bahas aja deh ya nomor 2 gimana caranya ya. Kalau bagi nomor 2 lebih enak pakai cara kedua ya. Jadi langsung direct harganya tanpa harus dikurang dulu gitu ya. Oke, kalau cara kedua kayak ini. Tahap pertama dulu ya. Jadi tahap 1 100% dikurangi 20% dulu ya. 20% kali 510.000. Ini uang yang harus kita bayarkan total gitu. Kalau misalkan beli 100 dikurangi 20% kan berarti jadi 80% ya. 80% atau 80 per 100 kali 540.000. 510.000. Kita coret dulu nolnya. Ini coret sama yang atas, ini masih sisa 1, kita coret sama yang atas ini. 51 kali 8 jadi berapa tah? 8 kali 1 8 kali 5 40. Jadi 408 nolnya tambahin 3. 408.000 ya. Nah, ini harga setelah didiskon 20%. Nah, ditambah lagi 10%. Jadi ini tahap 2. Oke, tahap 2-nya berarti 100% dikurangi 10% kali yang mana? Kali yang ini ya, 408.000 gitu. Kita hitung ini jadi 90% ya, atau 90 per 100, Bagi langsung tulis 90 per 100 ya, kali 408.000. Kita coret dulu nolnya, coret, kemudian ini juga sama, coret. 408 kali 9, ini harus dikotretnya, 408 kali 9
9 kali 8 72, simpan 7-nya 9 kali 0 0, tambahin 7 yang tadi menjadi 7, 9 kali 4 36, 3672 ya, tambahin 0-nya 2. Jadi total uang yang harus dibayarkan oleh kepala sekolah yang tersebut setelah didiskon 20% plus 10% adalah ini nih, Rp367.200 ya, gitu. Jadi kalau Pogi saranin gitu ya, kalau untuk yang diskonnya double begini pakai cara dua aja ya, supaya langsung simpel gitu ya, ininya nggak harus agak repot sih kalau misalkan pakai cara satu. Tapi kalau misalkan emang lebih nyaman pakai cara satu ya silahkan, Pogi nggak akan maksa harus pakai cara dua gitu ya, gitu. Terus 510 nya dari mana tadi? Dari ini ya, ini harga aslinya nih ya, ambil. Oke, mungkin tadi kelewat ya sama Nabila, nggak lagi fokus. Jadi Pogi nggak tahu sih ya kalau misalkan lagi ngedelangin gini kitanya lagi fokus kayak atau apa gitu. Jadi kadang-kadang ada miss di bagian satunya. Aku kira itu tempat jeti. Kalau pakai cara satu jadi gimana? Yang tadi ya, Areta yang pengurangan tadi, tapi kayaknya waktunya udah habis ya. Masih bingung, nah tiba-tiba 510.000 yang ini nih ya, nih pertanyaan Nabila nih. Harga asli, harga total ya, maksudnya harga total nih 510.000. Dari mana 510.000? Lihat di soalnya. Sekolah beli buku itu 120 buah ya, dengan harga per buahnya itu 4.250. Maka kan uang yang total dibayar itu kan kita harus dikaliin dulu ini 120.000 kali 4.250 yang ini nih ya. Makanya setelah dikaliin ini kita dapat nih uang yang total yang harus dibayarkan adalah 510.000 yang ini ya. Jadi hasil dari perkalian 120.000 kali harga per buahnya. Nah, sekarang udah dapat harga totalnya. Nah, pakai cara yang kedua nih, tahap 1. Ini kenapa ada 2 tahap? Karena ini diskonnya itu double ya, 20% tambah 10%. Diskonnya double, jadi di gitu ya. Persentasenya kemudian dapat nih tahap 1 dihitung dapat 408.000 yang kemudian dihitung lagi tahap keduanya 367.200 rupiah. Kalau pakai cara satu dihitung dulu besar diskonnya, misalnya potongan harganya itu tahap pertama itu berapa, nanti dikurangin dulu ya Areta, setelah dikurangin hitung tahap keduanya, di diskon lagi 10% dari harga yang awal tadi yang diskon 20%. Udah dihitung itu kurangin lagi, selesai gitu ya. Itu 408 kali 9 yang ini, yang sebelah sini gila. Ini tadi kotretan Paugi ini mah ya, pas ngitung 9 kali 408 gitu hasilnya berapa. Ini kotretan ini. Kotretan dapat 367.200 rupiah. Ya, gitu aja. Ini ada 2 buah soal ya, nomor 3 sama nomor dari bulan 96. Pogi jelasin sedikit kalau nomor 3 ini hitung pajak ya, hitung pajak sama kayak tadi kasus yang mendoans ya, beli main mendoan ya di tukang mendoan ya, harganya 200.000 terus dihitung nilai pajaknya 10%. Nah kira-kira uang yang harus dibayarkan berapa ini? Insya Allah gampang ya, kalian tinggal simak aja tadi pembahasannya, atau di modul juga ada ya, kalian tinggal lihat caranya. Terus kayak hiburan sebelum 6 ini ada pernyataan 1 sampai 6. Nah, kalian tinggal menanggapi aja ini betul atau salah. Pogi tanya dulu yang pertama nih ya, neto lebih berat dari bruto, benar nggak buat kalian? Tadi kan neto itu adalah berat isinya, kalau bruto berat keseluruhan. Betul nggak pernyataan neto lebih berat dari bruto? Salah. Neto lebih berat dari bruto. Kata Nabila salah. Nabila salah. Kenapa?
langsung nggak tahu kenapa ditanya. Ini salah ya, ini salah ya, betul. Karena neto itu kan berat isinya doang ya, isinya doang. Jadi kalau misalkan ada tadi keranjang apel gitu ya, terus kemudian neto itu dibilang lebih berat dari buto, salah, karena buto kan keseluruhannya sama wadahnya juga. Jadi ini salah. Jadi kalian kalau yang hiburan sebelum 6 tinggal ditulisin tanggapannya salah, terus alasannya kenapa gitu ya, di sini koma, alasannya apa. Neto lebih berat dari tara, ini belum tentu gitu ya. Kenapa belum tentu, alasannya kenapa? Karena kan bisa aja si taranya itu bungkusnya itu dari besi atau dari kayu atau dari plastik gitu ya, nggak tahu. Jadi kayak gitu. Itu hiburan subro 6. Tapi yang wajib dikumpulin adalah yang hiburan subro 5 nomor 1 yang udah kita bahas tadi ya, nomor 1 sama nomor 2 itu wajib langsung kalian kirimin dari Google Classroom sebagai bukti bahwa kalian udah ngerjain atau nyimak materi dari yang tadi Pogi sampaikannya nomor 1 sama nomor 2 aja yang wajib. Yang nomor 3 sama hiburan subro 6 itu adalah sunahnya atau sunahnya. Jadi poin tambahan lah ya. Poin tambahannya kalau misalkan kalian ngerjain, Pogi akan tambahkan poinnya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengerjakan, berarti kalian tidak dapat poin itu ya. Jadi wajib nomor 1 dan nomor 2 aja yang udah kita bahas pemirsa. Itu ya, paham ya. Jadi pekan depan insya Allah kita akan ketemu berikutnya, kita akan penilaian harian atau ulangan harian. Siapkan modulnya ya. Jadi akan open book aja, silahkan boleh cari kuliah atau punya catatan tulis gitu. Ya gitu aja dari Pogi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan tulis subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada yang kurang. Nanti kedepannya bisa lebih baik ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Dan selamat istirahat ya, jangan lupa sholat.